Tuhan tidak cukup ditunjukinya manusia. Manusia ditunjukinya. Komet Schumacher-Levy. 1 minggu orang menonton ini. Di seluruh Amerika, Eropa, Jepang, Cina, Tiongkok, Asia. Indonesia juga nonton. Tapi kebagian langit tertutup awan. Jadi observatorium Bosnia yang 18 astronomnya itu termasuk saya salah satu diantaranya. Itu melonggok ke langit. Tidak melihat, yang dilihatnya cuma awan abu saja ya. Ketutup karena kerusakan lingkungan. Repot pisan. Aduh, capek kita melihatnya. Begitu terjadi, Schumacher-Levy pecah menjadi 18 komponen. Satu persatu menghadang. Der ya. 1 minggu semua menonton. Semua NASA, semua pesawat-pesawat yang lagi sedang berputar memutari bumi diarahkan ke sana, termasuk Space Hubble Telescope itu ya, yang luar biasa itu. 18, dan tiap kali butiran itu kena, kalah 2,5 kali bumi. Mati Bapak Ibu kita. Sudah deh, kalau Tuhan yang berbuat mati. Ini makanan harian di sana. Begitu Anda mau bilang, mau menunggu sampai tata surya kita kiamat, ini sudah kiamat. Terjadi di sana, tapi bumi tetap dipelihara. Amin. Amin. Tapi jangan berbuat dosa. Aduh, tidak habis-habisnya. Kita bisa bicara, bisa berjam-jam loh Bu. Kita bisa bicara terus-terusan 1 minggu, terus-terus begini. Tidak bosan-bosannya. Berikutnya. Nah, siap ini. Apophis 2029 dan 2036. Saya ketibanan ini mesti ngukur saya. Asteroid ini nyaris berpapasan dengan bumi pada jarak bulan bumi 450-60 ribu kilometer. Wah, dekat sekali itu. Saya bisa melihat benda itu nanti. Itu perhitungan kita yang sebelumnya. NASA juga menghitung. Jadi semua observatorium itu menghitung, loh harganya sama. Waduh, kata NASA, persiapan apa yang mesti kita siapkan? Bikin rudal saja. Persiapan, ada rudal yang sudah disiapkan. Kalau sampai beneran nanti datang. Awas ya, waktu asteroid ini datang, dia mengorbit diganggu. Saturnus mengganggu, Jupiter mengganggu, Mars mengganggu, Venus mengganggu, Merkurius mengganggu, even bumi juga mengganggu, Uranus, Neptunus sudahnya. Nah, atas gangguan-gangguan ini bisa saja tidak seperti yang kita ramalkan sebelumnya. Orbitnya berubah, bergeser. Saya percaya Tuhan masih menunggu anak-anaknya yang masih belum ditemukan dan sudah direncanakan untuk dipertemukan, dan kita yang menjadi penyampai berita keselamatan tadi. Amin Bapak Ibu. 2009 kalau lolos, 2036 dia datang untuk kedua kali. Bedanya 7 tahun. Lolos yang satu, bisa di sini yang kena. Jadi Anda mau lari dari mana? Ini, nah, sangat menarik yang Bapak Penginjil Hari. Saya suka betul sama apa yang beliau ucapkan. Anda jangan mendekat ke Tuhan karena takut. Sorry, saya tadi hampir sedang. Karena takut, lalu Anda mendekat ke Tuhan, ya, dekat-dekat. Natural mestinya. Akibatnya Anda tidak menakuti apapun. Tapi jangan karena takut, aduh saya mau berubah jadi Kristen yang baik, karena selama ini saya jadi beginian terus. Karena saya takut, jadi saya mau gitu. Jadi saya belajar dalam sehari, telat. Karena tidak menjadi tabiat alamiah Anda. Ngerti toh kenapa yang dimaksud oleh beliau tadi, Bapak Penginjil tadi? Supaya menjadi satu natural, habitat yang natural. Kalau Anda guyon sama teman, guyonnya itu di dalam kasih Tuhan. Anda nego di dalam kasih Tuhan, semua jadi baik. Di dalam kasih Tuhan itu apa? Pasti akan terjadi sacrificing antara masing-masing. Anda sacrifice, mau berkorban. Oh ya kenapa, ambil saja sudah baik. Dan Anda berdoa dulu bersama dengan dia, dan dia juga berdoa bersama Anda. Itu hubungan itu yang dimaui oleh beliau. Berikutnya, nah, akankah
kapan kehidupan berakhir. Ini ditayangkan di depan NASA. Semua orang jadi tercenung-cenung ya. NASA itu banyak juga yang sudah anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam presentasi masih kecil ya. Masih ada yang, terutama yang muda-muda tuh, gagah petatang peteteng ya. Memang pandai sih mereka, pandai, hebat. Tapi yang tua-tua berpikir akan kapan kehidupan ini berakhir. Dan dipilihnya gambar ini. Lucu. Tidak ada daunnya. Global warming. Aduh, macam-macam. Belum kepentuk sama pukulan batu gede, keserang sama global warming. Waduh, dari mana-mana kita nih terkena. Berikutnya, katakan kepada kami, kapan itu terjadi? Apa tandanya? Gampang sekali beliau menjawab. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Jangan beralih dari kasih Tuhan yang Tuhan sudah beri pada waktu Anda menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu intinya. Wah, susah ini. Serius loh nih. Supaya jangan ada orang yang bikin sesat kamu, kata beliau. Cuma itu saja dia bilang. Lalu ada satu ucapan dia yang sangat menakutkan. Hai perempuan Palestina, tangisilah dirimu sendiri. Nanti kau akan menderita lebih gawat lagi daripada saya beserta keturunan-keturunanmu, sehingga mereka menyebutkan, biarlah tuh bukit ini jatuh menimpa di atas kepala saya daripada saya menghadapi hari akhir zaman itu. Kenapa? Karena pada waktu itu, saya ambil saja secara umum, maut pun lari ketika kita kepingin mati. Mautnya sampai ketakutan sama kita. Bayangin teknologi kayak apa itu, sampai maut. Di dalam Wahyu ya, mautnya pun sampai lari coba. Anda mau mati, gak bisa mati-mati, mati lu. Apa selalu ya, untunglah. Tapi yang sudah kita ini pasti semuanya tidak akan nyampe ke sana. Wah, menghibur diri. Kita tidak akan nyampe ke sana. Sudah keburu bersama-sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tergantung apa yang kau lakukan bagi Dia ya. Oke dah, nanti kemana-mana larinya ya. Oke, berikutnya. Tanda-tanda besar perubahan lingkungan melanda bumi. Gawat. Ini yang milestone ini, milestone. 25 Agustus, 1 juta orang putus banjir di India. Gawat. Retak es 11,2 km di Arktik. Gede ini. Badai tropis. Butiran air besar, tinggi air 75-80 cm. Berta, badai durasi terpanjang dalam sejarah dunia. Kok bisa begini? 28 Agustus, Arktika meleleh lebih cepat 2 cm per hari, tebal 2 km. Sekarang tinggal berapa? India memindahkan 2 juta penduduk dari kawasan banjir. Bergumul sampai sekarang menyediakan sarana. Berikutnya, 10 September 2008, jutaan penduduk evakuasi dari State of Texas, dari badai Ike. The fact mereka melihat 18 miliar dolar. Ternyata sekarang biayanya itu 10 kali lipat. Membetulkan Texas saja. 13 September, lebih dari 6 juta hidup tanpa listrik. Ribuan rumah hancur menerjang Houston dan kawasan Teluk di malam hari. 23 September, ketika matahari berada di ekuator, gas metan CH4 yang lebih gawat dari CO2 lepas dari dasar laut Arktik yang mengering. Ini dari mikroorganisme, Bapak Ibu. 29 April 2009, Sungai Amazon banjir. 186.000 berhasil yang kehilangan rumah, 19 hanyut, tidak pernah terjadi sebelumnya. Aneh.